Shalom, Tuhan Yesus sudah berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Agustus 2004. Yang saya mendalam firman Tuhan, Ibrani 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang ke-14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintai Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, mengingatkan kita semua, ya. Di Ibrani 1 ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi pada zaman 2000 tahun yang lalu, ya, Allah berulang kali, ya, pakai perantara untuk berbicara kepada nenek moyang kita. Ya, perantara itu ialah Musa, Elia, ya, Nuh, Yusuf, Ishak, Yakub. Allah memakai mereka sebagai pelantara, ya, untuk berbicara kepada nenek moyang kita, ya, terutama bangsa Israel 2000 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, itu zaman 2000 yang tahun yang lalu, ya. Kalau sekarang beda lagi, ya. Langsung Tuhan Yesus, langsung Roh Kudus, ya, berbicara kepada kita, ya. Jadi kalau kita baca di Ibrani 1 ayat yang kedua, maka zaman akhir ini, ya, zaman akhir ini, ya, Ia telah berbicara kepada kita, ya. Jadi zaman akhir ini Tuhan berbicara kepada kita lewat mimpi, lewat perasaan, lewat tanda-tanda, ya, supaya kita mengerti, ya, dengan perantaraan anaknya. Ya, jadi perantaraan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita, ya, dosa tipu, dosa jahat, dan lain sebagainya, dosa hoa. Anaknya Tuhan Yesus Kristus, ya, itu pelantara, ya, langsung Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta alam. Jadi oleh Dia, oleh Tuhan Yesus, oleh firman-Nya, Allah menjadikan alam semesta ini, laut dan segala isinya, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan, ya, menjadikan alam semesta oleh Dia, oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ini sudah jelas Bapak Saudara, ya. Jadi Ibrani 1 ayat yang kedua, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, ya. Jadi hanya oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Saudara, ya. Lain itu tidak ada, ya. Ini luar biasa firman Tuhan ini, kasih ingat kita semua. Kemudian kita baca di Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, ya. Jadi Tuhan adalah cahaya kemuliaan Allah, ya, dan gambar wujud Allah. Jadi Tuhan itu adalah gambar wujud Allah, Tuhan Yesus, ya, wujud Allah. Padahal Dia Allah sendiri. Jadi kalau kita mengenal Dia, berarti kita mengenal Bapa, Allah di surga. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, ya tentu kita tidak bisa mengenal Bapa kita di surga, ya. Ini sudah jelas Bapak Ibu Saudara. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi Tuhan Yesus itu menopang segala dengan firman-Nya, kekudusannya, kealahannya, ya. Dia menopang, ya. Ada ikan di laut, kita tangkap, kita makan. Ada ikan di sungai, kita tangkap, kita makan, ya, kita masak, ya. Dia menopang semuanya, ya, supaya kita tidak mati,
ya, kita dapat makan, ya, jasmani kita makan, rohani juga penting firman Tuhan, ya. Jadi jasmani dan rohani, ya, sama-sama jalan, ya, yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sudah duduk di surga sana, ya, di sebelah kanan Maha Besar, Maha Tinggi, ya, di sebelah kanan Allah. Ya, dia menanti kedatangan kita. Ya, jadi hidup ini di dunia ini cuma hanya kontrak saja. Kekekalan kita adalah waktu kita mati ini. Kita langsung ketemu Tuhan di surga. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang terakhir Ibrani 1 ayat yang ke-14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Jadi kita ini adalah roh-roh Tuhan, harus melayani, kabarkan firman Tuhan. Ya, saya mengabarkan firman Tuhan, ya, di Messenger, di WhatsApp, konten Jamin Hamba Tuhan. Ya, doain orang sakit, sembuhkan Tuhan Yesus. Jadi roh kita, ya, melayani, ya, Roh Kudus, ya, ini poin penting, ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Jadi kita harus melayani, ya. Di dalam gereja kita melayani penatua, majelis, pendeta, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita gereja, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, Bapak Saudara, setelah sampai di gereja hari Minggu, ya, kita dipilih lagi, disaring lagi. Ya. Ya, disaring bagi dua lagi. Makanya banyak orang datang kepada Tuhan, sedikit yang dipilih. Ini Bapak Saudara. Jadi kita harus baca firman Tuhan, kita mengerti. Ya. Kenapa saya bilang banyak orang gereja sedikit yang dipilih? Karena masih belum pulang dari gereja aja masih rokok-rokok. Ya. Beli rokok-rokokan. Ya, jadi dibagi dua lagi di sana. Ya, ini Tuhan Yesus luar biasa. Ya, jadi banyak orang datang di gereja, sedikit yang dipilih. Ini rahasianya. Jadi kita harus mengerti. Ya, apa yang lebih parah lagi yang tidak gereja lagi. Ya, itu lebih parah lagi. Nasibnya jadi malang. Ya. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kita sudah memperoleh keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus secara cuma-cuma. Karena Tuhan Yesus sudah mati di Bukit Golgota untuk kita. Jadi kita menerima keselamatan itu sampai hari ini. Ya, puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ya, Bapak Saudara. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 7 Agustus 2024 di Ibrani pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.